Shalom, salam sejahtera, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya yakin sehat semuanya, oleh karena Tuhan kita adalah Allah yang baik. Mari kita puji Tuhan untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 20 September 2023. Kita awali dengan bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau memberikan hari yang baru bagi kami. Berkati kami untuk menjalaninya dengan sukacita oleh karena firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, judul perikop hari ini adalah bahagia orang benar. Bahagia orang benar. Tentu semua ingin mengharapkan hidupnya bahagia. Apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara arti bahagia? Bahagia itu didefinisikan orang dengan berbagai macam. Orang berbahagia ketika dia kaya. Orang berbahagia ketika dia miskin. Orang berbahagia ketika dia sehat. Orang berbahagia ketika dia happy atau sedang liburan. Orang akan berbahagia ketika dia menyakiti hati orang lain. Orang akan berbahagia ketika dia hidup sendiri. Orang akan berbahagia tentu dengan berbagai macam cara, saudara-saudara. Namun, apa arti bahagia menurut firman Tuhan? Arti bahagia menurut firman Tuhan adalah apabila kita dekat kepada Tuhan. Apabila kita beriman kepada Tuhan, itulah arti berbahagia. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 3-12 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang berbuat damai. Berbahagialah dan lain sebagainya. Tentu itu adalah hal yang sulit, saudara-saudara. Namun seseorang tidak akan mampu berbahagia ketika dia berduka cita kalau itu lahir dari dagingnya. Tetapi kalau seseorang sedang berduka cita, dia akan berbahagia karena apa? Dia percaya bahwa ada Tuhan yang hadir di dalam kehidupannya. Maka bahagia kita sebagai orang percaya adalah dikatakan dalam Mazmur 112 ini, berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau dikatakan berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan, berarti dia akan
percaya kepada Tuhan, bahwa ada Tuhan yang melihat segala perkataan dan perbuatan-perbuatan kita, maka dia akan melakukan yang baik dan yang benar kepada Tuhan. Berbahagia juga orang-orang yang anak-anaknya selalu bersandar kepada Tuhan. Ketika anak-anak kita orang-orang baik, takut akan Tuhan, maka kita sebagai orang tua juga akan berbahagia. Begitu juga dengan ketika kita memiliki harta apapun itu di rumah kita, kalau itu adalah kita yakini adalah pemberian dari Tuhan, maka kita juga akan berbahagia. Dan ketika kita menolong orang lain, tidak harus mengharapkan balasan, tetapi dikatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, melakukan urusannya dengan sewajarnya, adalah juga orang-orang yang berbahagia. Dikatakan dia tidak takut dengan kabar celaka. Ia membagi-bagikan, memberikan kepada orang-orang miskin. Kebajikannya tetap ditunjukkannya bagi semua orang. Saudara-saudara, berarti orang yang bahagia itu adalah ketika hatinya dan pikirannya seirama. Banyak orang sekarang tidak lagi bahagia, saudara-saudara. Karena apa? Beda mulutnya, beda pikirannya. Beda mulutnya, beda hatinya. Beda pikirannya, beda hatinya. Namun orang yang berbahagia adalah ketika hati, pikiran, dan mulutnya sejajar. Maka disitulah kebahagiaan yang sempurna. Saudara-saudara, mari berbelas kasihan kepada orang, karena itu juga adalah bagian dari kebahagiaan kita. Kita bahagia ketika kita mampu mau menolong orang lain. Ketika kita melakukan yang benar kepada Tuhan, itu juga adalah orang yang bahagia. Saya yakin tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk bahagia. Untuk apa susah? Untuk apa menderita? Hidup ini haruslah bahagia. Jangan lupa bahagia Bapak Ibu Saudara. Karena kebahagiaan itu adalah sejengkal dari mulut. Yakni sejengkal dari telinga, sejengkal dari pikiran, dan sejengkal dari hati kita. Untuk itu saudara-saudara, supaya kita berbahagia, mari padukan semuanya. Hati, pikiran, telinga, mulut kita, biarlah hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang berbahagia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah beribadah bersama kami di Renungan HKBP Denpasar Resort Bali. Kami mengucapkan selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.